Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Lumut, yang mana di channel ini saya akan membagikan kepada Anda seputar hobi dan profesi. Di kesempatan kali ini saya akan mereview ulang atau mengulas ulang tentang spotting scope yang saya gunakan untuk keseharian saya dalam melakukan birding atau digiscoping. Teleskop ini bisa digunakan untuk para atlet panahan, di mana spotting scope ini atau teleskop ini bisa melihat objek atau target dari hasil panahan. Jadi untuk para atlet bisa menggunakan ini, atau kita sebagai penonton pun bisa menggunakan spotting scope ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber yang selalu support saya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungan supportnya dengan cara subscribe, like, dan komentar di kolom komentar pada setiap video yang saya bagikan. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita lanjut untuk reviewnya secara detail pada video berikutnya. Oke, inilah dia produknya. Dalam setiap pembeliannya kita mendapatkan cover tas yang berkualitas baik. Di sini ada klennya dan ada talinya, lebih memudahkan kita dalam membawanya kemana-mana. Bisa dengan tas ini yang sudah disediakan SP Boni. Sekarang kita coba buka produknya di dalamnya. Ini dia ada teleskop, kemudian ada microfiber yang sudah disediakan oleh SP Boni. Kemudian ada buku panduan atau buku petunjuk di dalam setiap kemasannya. Namun menurut saya itu tidak perlulah, karena nanti di sini saya akan menjelaskan poin-poin atau spesifikasi dari lensa tele atau spotting scope ini. Kita taruh tasnya. Oke, lanjut ke penjelasannya. Di sini di setiap produknya kita mendapatkan satu produk lensa dengan diameter lensa. Diameter depan bagian objektif ini adalah sekitar 70 mm. Kemudian kita mendapatkan eyepiece atau potongan mata atau teropong tempat kita menaruh mata. Di sini kita bisa melihatnya ada objek dari eyepiece ini. SP Boni memberikan eyepiece dengan ukuran 10 mm pada tipe SP Boni 17 ini, SP17 ini. Di sini ada fokuser. Fokuser gunanya untuk memfokuskan objek dari daya tangkap objek yang jauh. Di sini kita bisa memfokuskannya dengan cara memutar kanan dan kiri. Ini sangat halus ya. Nah, kemudian di sini ada rotat. Rotat ini yakni kalau ini holder pengait pada tripod ya. Nanti kita bisa taruh tripod di sini. Kita coba contohkan, kita taruh tripodnya. Nah, ini kita bisa putar. Kita bisa memutarnya dengan mencocokkan posisi yang kita inginkan. Nah, kita bisa memutar dari holder ini yang ada pada ring tengah ini, ring tengah pada lensa. Dan setelah cocok posisinya, kita bisa kuncinya kembali. Namun di sini saya biasa menggunakan dalam posisi lurus seperti biasa. Kita buka sekarang eyepiece-nya. Ada cup ya, dari setiap pembeliannya kita mendapatkan cup. Ini saya beri isolasi untuk mengencangkan, karena spotting scope ini saya beli sudah lama, sudah hampir 2 tahun, dan ini memang sangat bagus kualitasnya. Coatingnya bagian depan, coatingnya untuk objektif depan lensa itu berwarna hijau kebiruan dan bersih. Dalam sebelum pemakaiannya kita sebaiknya membersihkannya dengan
fiber ya, microfiber yang sudah disediakan. Ini dia contoh dari eyepiece-nya 10 mili, cukup bagus. Dan di sini kita bisa melakukan zoom, optical zoom ya. Artinya optical zoom itu teleskop yang kita zoom, bukan dari smartphone atau kamera ya. Jadi bukan digital zoom, tapi ini adalah di sini kita bisa memutarnya optical zoom. Zoom bisa dari 20 sampai ke 60 kali zoom. Jarak standar untuk spotting spot ini adalah daya pandangnya sejauh 1 km. Jadi cukup jauh, 1 km bisa menghasilkan gambar yang masih baik menurut saya. Nanti kita coba uji dengan menggunakan smartphone ini. Nah, kemudian mungkin ya hanya itu. Ini nanti kita bisa mengaitkan atau menghubungkan ring ini pada holder ya, pada plat atau papan holder dari setiap tripod apa saja bisa kita masukkan di sini, kita pasangkan. Nah, ini gunanya, ini selain rotat juga sebagai pengait, penghubung antara papan tripod, plat tripod, dan teleskop ini, sehingganya beban tidak ada pada handphone, dan beban memang mutlak dari leher atau ring ini kepada tripodnya, sehingganya kita bisa leluasa dan nyaman dalam pengambilan gambar tanpa khawatir kamera atau handphone kita rusak bodinya. Oke, sementara itu nanti di sini kita akan menggunakan holder ini. Holder ini kita pasang di sini nantinya, dan nanti kita pasang handphonenya di sini. Kita pasang handphonenya di sini, smartphone-nya. Nah, holder ini kita belinya terpisah, tidak besar kita membeli SP Boni tidak mendapatkan ini, tapi kita membelinya khusus tambahan sebagai media atau alat pengantar agar smartphone bisa terhubung dengan eyepiece yang ada di belakang teleskop ini. Untuk pembeliannya bisa teman-teman cari sendiri di toko online ya, banyak tersedia, dan kebetulan produk ini berasal dari Cina. Jadi saya rasa ini cukup worth it untuk sekedar hobi, bukan profesional yang memang dia berfokus pada penangkapan gambar, tapi ini menurut saya sudah cukup untuk sekedar hobi, karena tipe yang di atas ini banyak yang spesifikasinya lebih bagus, lebih mutakhir, dan daya pandangnya lebih luas pun banyak. Oke, mungkin itu saja. Jadi saya akan menyiapkan holder ini, holder yang terpisah, kemudian nanti kita pasang plat ini ke stand pada ring di teleskop ini. Nah, ini sebagai tambahan, ini saya beli terpisah juga untuk nantinya bisa membuat nyaman saat mengunci dari holder ini. Nah, ini pengantar ini adalah yang sebenarnya untuk kamera ya, untuk kamera profesional, bukan untuk smartphone. Tapi di sini saya memadukannya agar ring holder ini bisa terpasang kuat dan tidak mengganggu zooming pada optical zoom. Jadi saat optical zoom kita bisa merubahnya tanpa merubah posisi dari smartphone. Nanti saya contohkan. Nah, di sini kita akan memasangkan ring ini atau skru ini pada skru yang tersedia di sini. Ini adalah SP Boni SP17, dan ini ring untuk SP Boni SP28. Jadi bisa cocok sesuai dengan ring ini.
Ini spotting spot ini adalah diagonal lurus ya. Jadi ada spotting spot yang memang arahnya ke atas, arahnya dari atas, dia 45 derajat. Ini kebetulan adalah spotting scope yang lurus, posisinya porosnya lurus. Jadi diagonalnya di sini menggunakan prisma yang lurus, jadi tidak terbalik gambarnya. Dan ada beberapa yang memang menggunakan posisi diagonal 45 derajat. Namun saya lebih cenderung suka dengan SV Bony 17 ini, posisinya lurus, jadi kita bisa melihatnya, objek itu bisa lebih mudah kita dapatkan dalam posisi lurus. Nah, ini kita pasang ya, kita coba pasang ringnya, nanti biar teman-teman bisa paham maksud dari ring ini saya pasang. Nah, jadi kalau kita menggunakan langsung dari holder ini tanpa ada ring ini, kejadian saya itu adalah saat ingin memutar ini akan sulit. Jadi ini ikut bergerak, si holder ikut bergerak ya, holder ikut bergerak ke sana ke sini saat ditaruh langsung pada eyepiece. Jadi saya batasi dengan ring ini. Ring ini saya beli terpisah, tidak berikut dari bawaan SV Bony SP17 ya. Nah, ini kita bisa lepaskan. Nah, ini misalnya. Jadi saat kita akan melakukan optical zoom, itu biasanya holder ini akan ikut, sehingganya arah posisi dari smartphone akan berubah juga. Nah, misal. Jadi kita saat optical zoom, nah dia akan ikut berputar, sehingganya smartphone yang ada di sini atau kamera yang ada di sini akan ikut bergerak. Nah, itu kesulitannya. Saya berinisiatif dan mencoba membelinya ring ini, dan saya padukan untuk pengait holder, sehingganya saya bisa melakukan optical zoom itu dengan leluasa tanpa mengubah posisi frame dari kamera handphone ataupun kamera profesional. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya sekarang kita kencangkan, kita pasang. Nah, ini saya beri contoh ya. Nah, ini dalam posisi arah yang sudah kita tentukan, misalkan ini sudah kita tentukan misal. Nah, kita akan melakukan optical zoom. Tentunya tidak akan merubah posisi ini, sehingganya optical zoom bisa maksimal dan baik saat dilakukan tanpa mengubah posisi frame. Kita mau landscape atau portrait bisa tanpa mengubah dari posisi, jadi kita bisa zoom in, zoom out dengan leluasa. Nah, mungkin itu saja. Nanti kita coba cek praktek hasilnya bagaimana di luar sana. Kebetulan di depan sana ada banyak objek yang jauh, jadi nanti saya akan coba tampilkan pada layar dengan screen recorder seperti biasanya. Oke, demikianlah tadi sekilas review detailnya dari sebuah produk SV Bony SP17 dengan diameter depan objektif yakni 70 mm, kemudian fokuser lembut sehingganya mendapatkan gambar yang tajam, dan kemudian eyepiece yang diberikan oleh SV Bony SP17 yakni 10 mm. Dan ini kita sudah menaruhnya pada tripod besar, sehingga nanti dengan harapan tidak tidak terjadi getaran-getaran yang terlalu berlebih pada hasil spotting spot yang akan kita coba nanti. Kita lihat objek jauh di sana, sekitar ada 500 meter dan 1 kilo, dan nanti kita lihat seperti apa gambarnya. Oke, kita lanjut pengujian dari hasil spotting spot miliknya SV Bony SP17. Bagaimana nanti saya akan melakukan screen record pada smartphone ini. Kita mulai prosesnya dengan mengaktifkan screen record ya. Kita coba aktifkan screen recordnya dulu. Jadi teman-teman bisa tahu nanti bagaimana prosesnya
menggunakan smartphone dengan kamera smartphone yang nanti akan kita hubungkan pada spot ini. Nah, di sana ada satu contoh tower ya, tower air, bak air atau drum air. Jaraknya dari sini ke objek itu sekitar kurang lebihnya ada 500 meter. Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa dengan saya nanti akan menampilkan screen record pada layar video ini. Oke, kita mulai ke kamera ya. Kita aktifkan kamera. Upayakan menggunakan shutter Bluetooth kalau ingin mendapatkan hasil tanpa getaran. Tapi di sini nanti akan saya coba tampilkan videonya ya. Nah, ini kita coba perlahan kita masukkan. Nah, itu dia. Cari objeknya. Kita paskan posisi dari si kamera, harus benar-benar pas pada posisi celah dari lubang eyepiece ya. Dari eyepiece kita harus paskan, kita kencangkan holdernya pada handphone. Sekali lagi, handphone apa saja bisa. Kebetulan di sini saya menggunakan iPhone. Itu dia contohnya. Itu fokus, cek fokus. Nah, untuk mendapatkan fokusnya, kita di sini tampilannya kecil dengan bulatan kecil ya. Kita karena focal length-nya terlalu panjang sehingganya kecil. Tapi semakin kecil objek frame, semakin kecil frame berbentuk bulat, itu semakin fokus. Nah, fokuser bisa kita dapatkan dari pergerakan yang ada di depan sini. Nah, kita bisa menggerakkan fokus di sini pada fokuser. Ada scroll fokuser ya. Nah, kita cari objeknya tadi, yakni pengujian pada tower air ya. Tower air yang kurang lebih jaraknya ada 500 meter dari tempat kita berada ini. Kita tes, coba. Ini kita ambil contohnya ya. Nanti kita tes objek lain. Bagaimana hasilnya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar, atau ini bisa menjadi referensi saat akan mencari teleskop yang tepat untuk disesuaikan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Nah, di sini untuk atlet panahan cocok karena bisa melihat hasil dari panahan ya, bidikan ya. Jadi misalkan itu bidikan itu katakanlah 10 meter, masih cukup untuk menangkap bagian hasil dari target. Ini bisa kita lihat tower. Sini kita contohkan tower air yang di sana ya. Nah, kita sekarang akan melakukan percobaan yakni optical zoom, dimana kita akan memperbesar zoom pada lensa ya, pada teleskop ini. Kita putar bagian zoom optikal. Nah, dia akan semakin terlihat sempit tentunya dan hilang fokus. Kita atur lagi fokusnya, kita atur brightness, kita atur fokus, kita sentuh fokusnya seperti itu. Kita putar. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya. Kurang pas sepertinya, kita turunkan sedikit seperti ini. Nah, ini di zoom optikal di 60 kali ya, 60 kali pembesaran seperti ini. Sangat besar. Kenapa saya menyarankan menggunakan tripod besar? Karena ya seperti ini contohnya, dia ada gerakan sedikit maka akan bergetar. Jadi ini jaraknya sekitar 500 meter ya. Kita sudah melakukan zoom optikal menggunakan spotting spot ini ke target, ke objek
sejauh 500 meter. Nah, nanti kita coba bagaimana hasilnya. Sekarang kita coba zoom, kita foto dulu ini. Kita coba zoom dengan digital zoom yang ada pada smartphone. Ini saya melakukan zooming 4 kali zoom dipadukan dengan 60 kali dari spotting spot yang ada ini, yakni spotting spot SB Boni. Seperti itu hasilnya. Saya teman-teman lihat, kita sentuh dulu layarnya agar fokus. Nah, getarannya terlalu berlebih ya. Nah, bisa dilihat, diamati hasilnya bagaimana, bisa dikomentari di kolom komentar. Nah, ini saya melakukan zoom 4 kali zoom ya, 4 kali pembesaran berpadu dengan optical zoom, yakni 60 kali optical zoom. Nah, ini hasil fotonya seperti ini. Kita coba cek foto ya, seperti itu. Sekarang kita coba lihat tampilan. Ini masih dalam posisi 4 kali zoom ya, 4 kali zoom optika digital melalui smartphone ini kita zoom. Sekarang dalam posisi zoom 4 kali pada smartphone, kita rubah optical zoomnya menjadi 20 kali. Kita kembalikan, kita putar optical zoomnya, kita kembalikan ke seperti semula, sehingganya tampilan yang tadinya bulat, ada frame gelap, ini menjadi terang full karena kita sudah melakukan zooming pada smartphone kita, sehingganya bidang eyepiece itu tidak terlihat sempit dan menjadi luas. Sekarang kita kembalikan digital zoom seperti semula. Nah, maka dia akan terlihat seperti ini. Kita tes. Nah, kita lihat fokusnya. Nah, seperti itu. Ini tanpa melakukan zooming pada smartphone ya. Dan ini pula sudah ke posisi optical zoom di 20 kali pembesaran. Sekarang kita coba lagi sekali lagi untuk melakukan optical zoom di 60 kali pembesaran tanpa mengubah posisi digital zoom, yakni smartphone kita tanpa kita zoom. Seperti ini hasilnya. Bisa teman-teman lihat hasilnya. Kita coba foto, kita atur zoomnya, kuncian kita kunci untuk fokusnya pada layar. Nah, seperti ini. Kita coba lagi, kembalikan ke 20 kali pembesaran. Seperti itu hasilnya. Kita cek lagi fokusnya. Ya. Sekarang kita coba proses perekaman ya. Nah, itu ada burung juga di daerah sana, ada burung. Nanti kita cek. Kita coba dulu dengan posisi video. Nah, kalau dengan posisi video biasanya cenderung lebih melebar ya. Jadi posisinya memang sudah zooming. Dia sudah zooming secara otomatis. Kalau di handphone ini kita atur brightness-nya, kita turunkan brightness sehingganya bisa tampak terang. Nah, itu dia contoh dari penampilan video. Kita coba rekam ya. Nah, ini perekaman pada kita tanpa zoom ya. Ini kita tidak melakukan zoom digital, kita hanya melakukan video, perekaman video. Nah, sekarang kita coba dalam perekaman video ini kita putar optical zoom menjadi 60 kali tanpa mengubah posisi digital zoom ya. Kita putar perbesarannya, yakni ke 60 kali pembesaran dari teleskop atau spotting spot. Nah, seperti itu. Kita atur terang brightness-nya, kita ambil terang brightness-nya. Untuk fokus, ketika sudah mendapatkan titik fokus, kita tidak perlu merubah posisinya ya. Kita biarkan dalam posisi seperti fokus yang sudah kita dapat titiknya, titik jelasnya. Nah, ini sekarang sudah pada posisi 60 kali zoom, tapi pada digital zoom kita belum melakukannya. Sekarang kita coba lakukan digital zoom dengan berpadu 60 kali zoom pada teleskop. Seperti ini hasilnya.
bisa teman-teman lihat. Nah, detailnya untuk bacaannya bisa kita lihat jelas, yang mana pada posisi tanpa lensa kita tidak bisa membacanya. Apalagi membaca, kita lihat saja sudah terlihat kabur, tapi ketika menggunakan spotting ini membantu kita untuk mendekatkan objek pandang kita. Sekarang setelah semuanya digital 4 kali, zoom 6 kali, 60 kali, kita rubah kembali zoomnya, zoom optikal menjadi 20, kita kembalikan tetap pada posisi zoom digital, yakni 4 kali pembesaran ya. Ini kita atur brightness seperti itu. Ini 4 kali pembesaran dan 4 kali pembesaran, dan ini sudah saya kembalikan ke optical zoom pada 20 kali pembesaran di spot ini. Nah, sekarang kita rubah digital zoom menjadi kembali ke seperti semula. Seperti itu tampilannya. Teman-teman lihat bokehnya, foregroundnya bagian depan. Kita lihat perbedaan fokusnya antara foreground pohon itu dan objek fokusnya, yakni targetnya adalah toren air ya, bak air yang ada di atas rumah orang tersebut yang di ujung sana. Kita bisa lihat tuh di ujung sana, kita bisa dekatkan dengan spotting spot ini. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan pada antena yang jauh di sana, kurang lebih ada sekitar 1 kilo. Kita akan coba cek, kita lihat, namun kita stop dulu video ini ya. Kita posisi video ya. Nah, kita sekarang putar, kita cari objeknya, yakni antena. Nah, antena itu di sana. Antena itu kurang lebih jaraknya ada sekitar 1 kilo lebih, 1 kilo lebih di sana, di ujung sana. Mungkin teman-teman bisa lihat dari kamera utama, tidak terlihat ya, mungkin kecil, sehingga kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Pada jarak 1 kilo antena yang ada di jauh sana, ada antena berjarak 1 kilo dari tempat kita ini. Nah, seperti itu tampilannya. Kita foto dulu, kita foto ya, kita kunci, atur brightness, kita foto pada zoom 2 kali, dan kita lakukan pemfokusan dengan memutar fokuser pada bagian depan. Nah, halus seperti ini. Kita lihat, kita zoom 4 kali sehingganya frame terlihat luas dan kita bisa lihat antena yang ada di sana. Nah, seperti ini. Kita foto ya, contoh ada burung-burung yang berlintas di antara antena. Saya foto. Sekarang kita lihat bangunan yang di sana. Karena kita turunkan dulu zoomnya, zoom digital. Ini dalam posisi digital zoom di 20 kali ya, optical zoom. Nah, sekarang kita rubah optical zoom pada 20 kali dengan tanpa merubah posisi digital zoom ya. Jadi digital zoom kita coba naikkan. Nah, kita ambil objek di sana itu 1 kilo lebih, ada sekitar 1,5 kilo. Bangunan itu bangunan walet milik penduduk yang ada di sekitar sini. Nah, kita lihat fokusnya. Nah, Anda bisa tentukan sendiri dan bisa perhatikan bagaimana hasilnya. Menurut saya sangat jernih dan ini sangat bagus untuk dicoba. Untuk kalian, kita coba sekarang zoom optical zoom ya, optical zoom menjadi 60 kali. Nah, seperti ini hasilnya. Kita atur fokusnya, kita cari sampai benar-benar kita mendapatkan titik fokus yang tepat. Nah, kita bisa lihat di sana. Kita bisa lihat fokusnya.
kita kembalikan lagi ke 20 kali pembesaran. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi digital zoom di satu kali digital zoom. Itu contoh dari objek yang sekitar 1,5 kilo. Nah, itu yang kurang lebih 2 kilo, ada ranting-ranting. Kita coba cek fokusnya, kita ambil fokusnya, kita putar fokuser bagian depan. Nah, kita lihat ambil gambarnya tuh di ujung sana, kita foto, kita ambil dulu fokusnya, brightness kita atur terang, dan kita lakukan zooming pada digital. Nah, kita lihat, kita fokus pada ranting-ranting yang ada di ujung jauh sana. Kita coba sekarang ke digital zoom di 60 kali. 60 kali ya. Kita rubah dulu posisinya, posisi dari tilting, atas bawah. Kita rubah dulu. Kita ambil fokusnya, kita cari fokus, kita putar bagian depan fokus, sehingganya kita mendapatkan objeknya nanti secara jelas. Ini kita putar sampai dapat fokusnya. Oke, itu di 2 kilo itu cukup jauh. 2 kilometer ya kurang lebihnya. Kita dapat fokusnya 20 km dengan kita optical zoom 2 kali ya. 2 kali kita lakukan digital zoom 2 kali, optical zoom 60. Seperti itu hasilnya. Bisa kita lihat, kita amati jarak dari objek ini ke tempat kita ini adalah sekitar 2 kilo ya. Nah, itu ada sedikit bias dari cahaya yang ada di sana, sehingganya menjadi fata morgana ya. Nah, saking jauhnya. Sekarang kita coba kembalikan ke 20 kali pembesaran dari optical zoom seperti apa. Nah, seperti ini. Kita atur lagi fokusnya pada objek yang jauh sana. Nah, kita atur, nah seperti ini. Kita coba foto ya. Nah. Oke, demikianlah tadi sekilas review dari sebuah teleskop dengan merek SV Bony dengan tipe SV17, memiliki eyepiece 10 mm dengan fokuser lembut sehingganya menangkap objek lebih tajam, dan menggunakan objektif di bagian depan sebesar yakni dengan diameter 70 mm. Spotting spot ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk mendekatkan objek jauh, yakni dengan jarak terdekat adalah 8 meter dan jarak tempuh bisa mencapai 2 km lebih. Ini bisa digunakan untuk para atlet panahan yang mana akan melihat hasil objek panahan atau target panahannya. Kemudian untuk kita yang suka menonton sepak bola atau olahraga lainnya, bisa pula menggunakan teleskop ini dengan kita mengambil sensornya dengan menggunakan smartphone atau kamera profesional juga bisa. Jika smartphone, kita perlu membeli atau mencari tambahan holdernya ini, sehingganya memudahkan dalam pemasangan smartphone pada eyepiece ini. Mungkin saya rasa itu saja sementara sudah cukup. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa bertanya langsung pada kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Lebih dan kurang saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.